Kita percaya Jadi rame. kalau yang namanya perceraian itu bukan jalan terbaik, tapi mungkin adalah jalan terakhir yang bisa diambil. Kemarin bercerai 11 Januari. Itu hasil persidangan putusan untuk anak-anak seperti apa? Nggak ada, kita nggak ada ngajuin soal hak asuh anak pada saat itu. Benar-benar memang awalnya niatnya kan bercerai itu maunya baik-baik aja, karena sampai kapanpun niatnya kita berdua pada awalnya pengennya tetap akan jadi co-parent ya buat anak-anak. Jadi tidak ada perebutan harta gono gini, nggak ada hak asuh anak. Di luar itu, di luar putusan cerai itu kita bikin draft perjanjian anak hak asuh bersama. Cuma itu yang sekarang ini saya ingin revisi. Revisi itu maksudnya Mawar bikin draft perjanjian baru yang menyatakan bahwa hak asuh anak Mawar maunya full di Mawar. Karena yaitu saya harus menjaga kualitas anak-anak. Anak-anak itu kan amanah dari Allah untuk Mawar. Jadi kalau seandainya ibu sambungnya itu Mawar rasa bisa melengkapi kekurangan Mawar sebagai ibu kandung, nggak apa-apa lillahi ta'ala. Kalau Mawar merem, Mawar percaya anak-anak akan terjaga segala-galanya, oke. Tapi untuk yang sekarang sekali lagi, bukan karena dia bekas babysitter, tapi karena subjeknya pure orangnya. Kamu tahu orang seperti apa gitu Saya ya? tahu kapabilitasnya Tapi seperti kan apa. pastinya kita juga berharap ya Sobat Ambiar bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari sebuah perceraian ya, dari sebuah perpisahan. Terus kalau kamu ya, tadi kan sempat kita bahas juga di awal. Iya. Namanya anak-anak dia juga punya perasaan. Yang paling gede umur berapa? Yang paling besar 8 tahun. 8 tahun. Yang bungsu saya 3 tahun. 3 tahun. Apa yang paling bikin kamu takut dari sisi anak-anak? Takut, yang paling takut mereka punya luka batin yang nggak bisa disampaikan ke Mawar. Makanya setiap hari saya itu walaupun pergi-pergi itu selalu nggak pernah enggak untuk tetap berkomunikasi dengan anak. Malah sekarang jadi kayak satu sama lain lebih posesif, video callan terus. Karena saya tuh pengen bikin anak saya tuh tetap ada bisa ibunya gitu nggak ya. ngerasa kehilangan dan pengen bener-bener dia nggak punya rancu untuk bicara apa adanya. Oke. Tapi aku penasaran deh, mantan suami kamu, istrinya sekarang ini, ada nggak ngomong sama kamu apa gitu? Nggak ada Kak, malah jadi pada saat mau menikah kira-kira tanggal 19-18 Februari saya masih bicara dengan mantan suami, terus saya juga menghubungi mantan istrinya yang sekarang itu, saya tegur baik-baik. Assalamualaikum Teh, apa kabar? Saya bilang gitu ya. Ibu terus terang kaget sekali dengan berita ini karena ibu tuh kan udah nganggap kamu adik ya. Terus saya ada pertanyaan gini sama dia, sejak kapan Teteh berhubungan sama Bapak? Jawabannya? Dia hanya membaca, tapi setelah tidak dibalas, tapi sekira-kira 5-10 detik dia mengganti profile picture-nya dengan gambar orang lagi melet. Ya Allah. Maksudnya gitu? Iya. Oke, dan setelah itu nggak pernah ngebales respon Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama Mawar, sekali. tapi sekarang anak-anak tinggal sama kamu Sama masih? Mawar. Komunikasi sama bapaknya, sama ayahnya masih mereka komunikasi? Bapaknya bapaknya on off balas WA saya. Oke, kalau anak-anaknya, apakah yang umur 8 tahun sudah kamu berikan handphone misalnya? Memang jadi gini, memang sudah komunikasi dua arah ya. Anak saya itu malah yang bikin saya hancur lebur itu karena anak saya harus begging sama papanya untuk Memohon apa? memohon untuk dibalas WA-nya, untuk diangkat teleponnya. Jadi sekali lagi kalau papanya nonton di rumah, saya cuma mau bilang bahwa saya sudah tidak mengurusi pernikahan kalian. Saya juga nggak peduli kamu mau jungkir balik gimana, tapi pulang sama anak-anak, bukan pulang literally pulang. Saya cuma Datengin, samperin. komunikasi setidaknya. Kalau kamu tidak mau ke rumah karena ada saya, mungkin istrinya sekarang keberatan atau apa karena mungkin tidak punya kepercayaan bahwa saya tidak mungkin mau Karena kembali sama psikis papanya. anak ya yang diutamakan Tapi ya. setidaknya komunikasi. Anak kamu kan punya handphone sendiri ya. Sudah sering video call sama papanya juga kalau dulu ya. Kalau kamu ngelihat handphone anak-anak pasti kamu pantau, kontrol juga dong untuk handphone, isi chat Iya, segala macam. iya. Apa isi chat yang kamu pernah temukan? Selain dia memohon Jadi untuk angkat setelah, telepon. nah ini yang saya bilang, saya takut anak saya punya luka hati ya Kak. Karena setelah kejadian dia melihat video itu, anak saya tidak pernah lagi menghubungi papanya dulu. Video apa? Video pernikahan papanya di media, di TV. Jadi setelah itu dia bilang, saya malu,
sama videonya Ini Didi. anak yang pertama ya? Iya, dia ngomong tiba-tiba, I feel so embarrassed. Abis itu dia bilang, I will get my revenge. Dan dia bilang, I'm so angry to Teteh. Gitu. Kamu ngejelasinnya ke anak-anak? Saya bilang tidak boleh begitu, karena ya pernikahan ini tidak mungkin terjadi kalau Didi juga tidak menyayangi Teteh. Saya bilang begitu. Tapi kamu sebagai seorang ibu, melihat anak kamu mengungkapkan isi hatinya, kekecewaannya, seperti itu. Apa Iya. yang ada dalam pikiran dan perasaan kamu? Saya ngerasa dosa sih Kak, ada feeling guilty karena gini, gimana pun juga perceraian ini murni 100% egois saya dan papanya ya. Anak-anak itu cuma korban dari egoisnya kita berdua. Saya yakin perceraian ini even mau baik-baik aja, nggak ada ribut-ribut begini, saya yakin tetap akan melukai perasaan mereka. Ya, betul kan? Tetapi maksud saya tadinya, kenapa saya menurunkan ego saya untuk mau jadi co-parent dengan mantan suami, karena saya nggak mau nambah dalam luka itu. Ya, karena kan pasti kalau kita pisah, kita pasti pisah rumah. Nanti bapaknya nggak ada di rumah atau saya yang nggak ada di rumah. Anak-anak pun akan bertanya kenapa, kasarnya kenapa gua di rolling nih hari ini ke bapak, hari ini ke mama gitu ya. Anak saya itu anak yang manis sekali yang cowok nih ya. Mau dibully sama adik-adik perempuannya juga nggak pernah marah gitu, nggak pernah marah. Tapi saya kaget ketika saya mencoba menutupi hal itu. Saya nyoba ngelihat video di handphone itu. Saya diam-diam gitu, tiba-tiba dia masuk ke kamar, lari, peluk saya. Bilang apa? Please don't be sad ya ibu, gitu. Everything will be fine, itu anak 8 tahun loh. Maksudnya, saya mencoba untuk tegar tapi akhirnya ya ambiar udah. Begitu anak ngomong begitu kan saya jadi, emang abang lihat apa? Baru dia ngomong, I saw the video katanya, saya lihat video Didi dan saya malu sama video itu. Terus dia tanya, kenapa ibu berpisah sama Didi? Saya bilang karena ibu dan Didi sudah rasanya seperti saudara, seperti abang sama Mirea. Saya jelaskan begitu sama anak saya. Terus memang kalau abang sama Mirea kan masih satu rumah katanya. Beda kalau orang dewasa, saya bilang gitu. Udah saya nggak bisa, begitu dia tanya tentang kenapa kenapa Didi gendong-gendong Teteh. Saya nggak bisa ngomong lagi udah. Saya cuma dipelukan aja berdua, pelukan nangis, akhirnya kegerungan gitu. Anaknya yang luar biasanya tuh anak saya ngelihat saya nangis, saya yakin dia nangis karena dia gini-gini mata, tapi bener-bener yang saya dikuatin sama anak 8 tahun gitu. Sampai setelah itu tuh dia jadi posesif banget, Mami. Saya lagi nonton drakor di kamar aja dia cek kayak 2 jam sekali dia buka pintu kamar. Nggak boleh nangis ya. Itu kan luar biasa. Apa sih di pikiran kamu? Kamu bersedih, berduka. Anak kamu 8 tahun mencoba menguatkan kamu, memeluk ibunya. Iya. Karena Apa dalam pikiran kamu? ya itu dia pasti punya luka batin. Saya tuh takut dia menyalahkan dirinya perceraian ini tuh gitu. Biasanya kan anaknya gitu takutnya, nih jangan-jangan ibu bapak gua bertengkar karena aku nakal. Karena dia selalu bilang gini, nanti aku sekolahnya lebih baik lagi, nanti aku mau kerjain PR gitu. Didi kalau aku mau kerjain PR, Didi pulang enggak gitu. Saya selalu bilang sama bapaknya, saya nggak pernah menutupi, melarang kamu mau datang ke rumah kapan aja datang. Sampai detik ini pun saya masih memohon papanya untuk samperin anaknya gitu. Mawar. Mungkin ketika anak-anak kamu sudah tumbuh dewasa juga bisa menyaksikan tayangan ini. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu? Ibu nggak pernah tak nyangka kalau ini bakal jadi rame ya sebetulnya. Nggak pernah mau memanfaatkan momen juga karena saya tuh sebetulnya kalau mau ngomong, saya tuh nggak nyangka saya tuh masih dikenal orang. Jadi
benar-benar pada saat saya curhat juga nggak pernah menyebut nama, nggak pernah menyebutkan bahwa saya bercerai secara langsung. Saya cuma curhat ibu-ibu aja gitu loh, curhat ibu-ibu di media. Tiba-tiba pihak wedding organizer-nya ngeposting foto pernikahan, ya orang ada yang tahu bahwa itu papanya anak-anak, dicocok-cocokin gitu ya. Gimana perasaanmu itu ya? Saya di-mention sama netizen tuh, saya kayak aduh, kalau saya sih udahlah jangan dipikirin perasaannya, tapi anak saya gitu. Karena ini perempuannya jelas-jelas yang dia kenal, yang dulu ada di rumah, tiba-tiba kok sama papanya gitu. Ya Mawar, tapi yang pastinya harus menguatkan adalah menguatkan anak-anak. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu? Ibu minta maaf atas kegaduhan yang terjadi sekarang. Ibu ngelarang kamu nonton TV, buka-buka YouTube, media, karena ibu banyak tayangan ibu di situ ya. Maafin, ibu belum jadi ibu yang sempurna. Entah kapan ibu bisa jadi ibu yang baik buat kalian. Tapi yang pasti apapun yang ibu lakuin, concernnya cuma buat kalian. Insya Allah segala niat baik ibu itu ditujukan buat kamu, bukan lagi buat hidup ibu. Enggak, semua yang terbaik buat abang, buat kakak, buat adik gitu. Kita yang pasti cuma bisa berharap yang terbaik buat kamu. Semoga ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh kamu, oleh mantan suami, dan yang terpenting sekali lagi adalah anak-anak tidak menjadi korban. Karena yang namanya hubungan pada akhirnya memang siapapun itu pasangan kita, apakah akan menjadi pendamping hidup atau hanya sekedar pengalaman hidup. Membawa masalah hari ini, tapi semoga berkah di masa yang akan datang. Semoga selalu dikuatkan buat Mawar ya. Dan kita juga berharap semoga Sobat Ambiar selalu dikuatkan apapun itu permasalahannya. Termasuk bintang tamu kita berikutnya. Dia kemarin juga sempat ada masalah dalam rumah tangganya dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Hadir di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Tias Mirasih. Guys, kita biar Mawar gak nangis. Iya, habis nangis-nangisan. Ayo, Mawar ikutan joget juga berarti. Ayo, joget-joget, coba ayo. Iya, nggak apa-apa ya Mawar Semangat ya. sayang, ayo semangat. Semoga energinya Energinya dari Tias Mirasih bisa memberikan energi Mawar positif juga. tadi ada Kak Tias kan membawa energi. Begini, saya kasih solusi yang baik kalau Mawar masih memang ada rasa sedih, ingin membalas sakit hati apa, saya ada dukun bagus ya. Ya. Dukunnya bisa apa aja? Bisa apa aja? Iya benar. Bisa kan? Sayang, kamu kepingin suamimu inget kamu? Iya. Enggak. Nanti saya kasih wiritannya kayak apa. Ya, tapi kita seneng ngelihat kamu sekarang cantik, semakin semakin glowing, semakin bahagia. Kok kayaknya bahagia banget habis bercerai gimana sih? Innernya keluar kali ya? Oh wow, oke. Janda. Iya. Sama-sama dulu ya sama janda. Sama ya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini janda baru juga? Iya, janda Ini baru janda dong. baru. Iya. Musim janda. Guys. Pengalaman janda. Ya. Kenapa? Belum nikah. Iya. Duda. Iya. Lalu apa? Jadi apa intinya? Kita kasih lihat dulu sama-sama Ambiar di rumah ya, Tias Mirasih yang resmi menjanda beberapa waktu yang lalu. Kita lihat tangan ya. Tias, apa sih rasanya sudah bercerai itu gimana sekarang rasanya? Ya biasa Nggak gimana, aja. biasa Bukan aja. dulu Tias, bukan Dewi. Coba tanya sama yang senior. Coba tanya sama yang senior. Ya biasa aja. Biasa aja ya. Oh, kalau dia udah kebas, rasanya. Biasa aja. Biasa aja. Biasa ya? aja, gue sudah namanya memang sudah jalan Tuhan. Nah, Akhirnya betul. memang begitu ya, diterima aja. Tadi lega Betul nggak? Bapak Duda? Betul nggak? Oh aku. Iya. Umi. Kejadiannya. Tunggu, ini Duda apa janda ya?
Saya kadang menjadi duda, kadang menjadi janda tergantung panggilan. Oh iya. Tapi ya kejadian yang Tias rasakan itu memang terjadi juga pada saya waktu saya berpisah karena gini ya orang mungkin ngeliatnya pisah kok happy. Bukan pisah kok happy, tapi ada sesuatu yang maksudnya gini loh. Kalau dilanjutkan semakin memburuk. Betul. Jadi lebih baik berpisah. Tidak mau berpisah, tapi harus berpisah daripada memburuk. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya ya Mawar. Ya, nggak bisa ngomong. Gimana sih lu? Apa sih? Enggak, gua ngeliat Mawar tuh kasihan Ya, gua nggak tahu. tapi Tias, kamu sekarang banyak yang Nggak deketin boleh nggak sih? dikasihanin, malah kayak gini tuh harus dikasih support. Harus dikasih support. Karena bukannya kasihan yang Mawar Support sudah perluin, pasti. harus support dari kita Betul, pastinya. betul. Sudah pasti. Tapi kalau kamu Tias banyak yang deketin nggak sekarang? Apa? Banyak yang deketin nggak? 1, 2, 0. Oh, dihitung loh. Dihitung sama dia 1, 2. Nol. Kalau bilang 0. Nol. Enggak ada. Pokoknya lagi fokus sekarang. secantik ini nggak ada yang mau deketin, nggak mungkin ya. Ya, mau nggak? Lu ditanya Mau nggak sama aku? Boleh. Kalau aku sih oke aja. Yang penting kalau aku tuh Fleksibel? Iya, enggak bukan fleksibel. Aku dibebaskan, jangan diatur gitu. Dibebaskan untuk apa nih? Untuk jadi Ya, apa? maksudnya dibebaskan untuk jadi apa? Boleh lebih jelas nggak? Bergaul, maksudnya gini, bergaul dengan siapa saja. Oke. Jam jangan diatur Oke. gitu. Kadang Kalau kalau uang kamu minta berapa saya kasih gitu. Papa nih, Tias, papa. tapi kamu ada trauma nggak sih untuk tidak membuka hati atau kamu sekarang ngebebasinnya terserah deh kalau ada bagus kalau enggak juga ya udah. Barusan Tia sama gua gini. Enggak lah. Ya kali gitu ya. Gitu ya? Kali. Enggak lah, enggak trauma karena gini, maksudnya Mawar, enggak tuh. Ya Mawar juga enggak boleh trauma. Karena enggak ada yang tahu. Mungkin siapa tahu perpisahan kemarin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan yang jauh lebih baik lagi. Menemukan sejatinya lelaki yang sempurna. Tidak ada yang Emang sebenarnya tunggu yang dulu, seutuhnya. tunggu. Yang dulu emang enggak sempurna. Ya kan sudah apa kalau- gimana gitu. Ya kan sudah lewat sayang, sekarang giliran kamu dulu. Iya. Tapi kalau kamu ngelihat perpisahan kemarin ya, pelajaran apa yang kamu ambil gitu yang oke ini akan jadi pelajaran hidup aku setelah perpisahan kemarin? Pelajarannya apa ya? Nggak ada yang gue sesalin sih sebenarnya. Karena maksudnya gini, apapun yang terjadi kemarin-kemarin itu pasti ada yang bisa diambil hikmahnya. Pasti ada pelajaran. Untuk misalnya ada yang mungkin gue juga ada kurangnya. Mungkin apa yang harus diperbaiki untuk hubungan ke depannya. Jadi ambil hikmahnya aja. Jadi kalau dipikirin, ambil hikmahnya ya. Kalau Supaya dipikirin bisa terus, membuka pintu hati untuk yang orang lain. lain, untuk teman-teman juga, untuk pekerjaan. buat apapun itu sih. Buat Buat kedepannya, apapun buat kehidupan kedepannya Mungkin buat pria yang satu ini karena di pagi-pagi Ambiar kita juga akan menghadirkan ini sosok laki-laki yang katanya lagi dekat dengan Tias Mirasih. Siapakah dia? Let's go, silakan masuk ke pagi-pagi Ambiar. Maaf. Pasangan saya emang agak begini ya. Biasanya pakai maskernya masker bengkoang, tiba-tiba pakai beginian. Ada yang boleh Nah, waktu kan pas masuk pada berkabut gitu. Oke, Aden boleh ke tengah, silakan. Terima kasih banyak. Silakan kita ketemu lagi besok ya, Aden. Silakan. Ya, Tias boleh maju. 10 juta gini doang. 10 juta. Gue maju ya mundur. Oh iya. Coba Tias dan juga Aden, emang betul ya Aden tuh ada hubungan sama Tias? Gimana coba boleh jelasin Kita sama tuh udah begini banget. Tapi gue di sini. Ya, apa sih ya? Kalian tuh waktu itu dekatnya dalam apa? Kesempatan apa? Momen apa kok bisa deket? Jadi waktu itu sedih ya ceritanya. Oh, sedih. Kenapa sedih? Kalau diingat-ingat tuh, Aku kan lagi ngais-ngais waktu itu. Ngais apa? Ngais budak. aku nungguin Aden ya. Iya. Aden tuh lagi main-main di Dia lagi selokan gitu ya Aden ya. Dia lagi naik sepeda terus aku aku dipelihara. Terus dikandangin langsung. Ngurusin dia. Iya. Apa yang kamu suka dari Tias Mirasih ya? Nggak ada.
Udah dibayar mahal juga. Lu parah banget. Gimana sih? Masa nggak? Jujur ya. Buat ketiga bintang tamu kita semua mengucapkan terima kasih. Ada yang sehat tadinya. Thank you. Belum. Terima kasih. Semoga kamu tidak tergoda karena ada dua perempuan cantik di sini, ada Destinasi dan juga ada Mawar ya. Enggak, tapi satu pertanyaan saya benar sama Tias. Ya kalau mungkin Gimana jawabnya? ya Biar istri saya yang jawab deh. Soalnya setahu saya udah nikah. Iya kan dia yang jawab. Dia mah takut Istrinya sama jawab. istrinya ya, takut, tapi dia juga adalah seorang ayah hebat Tapi karena dekat dia sama juga- anak-anaknya. Kita mau kasih lihat dulu buat sama tabiat di rumah ini kedekatan Aden ya, bikin konten barengan sama anaknya dan menjadi viral di media sosial ini dia. Dibahas sama Rian ya tentang kedekatannya atau tentang pembahasan tadi. Tadi di belakangnya Ruben Onsu siapa gede banget begini. Gak ada fokus. Igun. Sampai nutupin, apa gede banget tuh Ruben segede-gede. Sombong udah kurus sombong. No. Emang aku pernah gendut ya? Apa itu gendut ya? Karena itu kan dipanggil Igun juga dulu. Saking gendutnya. Kiki nanti aku salah, kita ternyata yang bukan dulu Igun. ya. Yang mana? Yang dulu. Aku emang pernah gede enggak loh, segini-segini aja. Dan tapi kalau kita ngeliat sama anak-anaknya Aden yang ngeliat konten barengnya segala macem gitu, ih seru banget. Tapi anak-anak sekarang umur berapa aja sih? Anak yang pertama umur 6 tahun, yang kedua 3 apa 4 ya? 3. Oh, Mau 4. yang ketiga? Yang ketiga, enggak, itu 2 juga sulung semua kok. Semua dari dua istri. Mana dua tapi sulung semua dari dua istri dong kalau gitu. Bininya nonton. Tahu. Tapi Den, kalau lu tuh tipikal yang ngebolehin anak-anak buat ngikutin jejak lo nggak sih? Oh, mereka nggak dibolehin pun mereka maksa untuk ikutin. Jadi nggak apa-apa ya kalau mereka misalnya terjun ke Oh dunia nggak masalah, hiburan. kan kita kan yang penting duitnya. Ini bapak macam apa ini? Loh, kita harus ngebantu mereka. Ya, Keluarga betul, kan betul, bagus. betul. Walaupun kata orang eksploitasi anak ya, tapi ya masalah keluarga-keluarga saya. Tunggu deh, masalah eksploitasi benar. Masalah eksploitasi. Selama anaknya memang tidak merasa dirugikan, anaknya happy dan anaknya tetap bisa sekolah, bisa apa, itu namanya bukan eksploitasi. Ya. Di sini sudah ada Aden dan juga ada dua janda, boleh Mawar dan juga Tias boleh berdiri. Dua janda. Ada lagunya tuh. Dua janda. Buat Tias sebelah sini. Oke, buat Mawar boleh sampingnya Tias. Kita mau reka apa nih? Kita nggak akan reka adegan, kita tidak akan simulasi, tapi kita akan memberikan kesempatan buat kalian, buat Mawar dan juga buat Tias Mirasih untuk memilih laki-laki mana yang menurut kalian lebih cocok buat kalian. Apakah Aden atau bintang tamu kita berikutnya? Silakan masuk di pagi-pagi Ambyar. Tadi kan IP kita kan Mas Bim gini. Karen King ambil. Kirain kita masuk lewat belakang, keluar cetinnya jadi pilihan. Makanya mau gini, masuk. Kenapa dari depan masuknya pas begini? Kok ada orang masuk Mas Bim apa sih? Nggak paham. Itu kaget lagi diem. Dibuka Makanya aja. kalau briefing itu jangan tidur. Luar biasa Dia bersiknya. push up sih, Iya, biar ngurusin enggak. badan maksudnya. Coba sudah ada tukang-teknisi di sini, Mawar dan juga Tias. Di antara Di mereka antara berdua, dua, iya. kalian lebih beratnya kemana? Jangan pilih saya. Harus berdua. Ya. Berdua ini bukan kalian. Iya enggak memang. Mana yang lebih cocok sama kamu menurut Mawar? Ya, jangan pilih saya dah. Jangan pilih saya karena Aden kesini kan niatnya mau kerja, jangan sampai pulang-pulang dia dikunciin pastinya. Dan dia nggak boleh pulang. Tapi terima kasih banyak yang sudah mampir ke sini ya. Makasih ya sayang udah datang. Nanti jalan. Belum gitu. Kan dia bilang makasih udah kesannya udah. Sebentar, boleh geser nasi lu kayaknya pinggir aja deh, lu pinggir tukang-teknisi sini. Tias sebelah sini. Kayak gini enak yang kesini. Bentar ini kenapa bajunya kok sama? Kalian yang lihat nih. Beda. Beda dong. Bajunya hitam juga. Abu-abu. Betul. Mohon maaf, Mas Aden bisa geser, Mawar bisa geser, Tias geser. Kita nggak mau terima Baik, kasih oke ya. ya. Baik, buat teknisi kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih.
Harus adil, semua bintang tamu diucapin terima kasih. Besok sampai tiarap dong. Masa gua sama Tias diginiin coba? Ya, Lu biasanya Wi. Guys, ibarat balon di Kapadokia. Kalau mau meledak begini mukanya. Oke, Sobat Ambiar ya, kalau ngelihat Tias dan juga Teguh Tezi ini kelihatannya kayaknya cocok banget, chemistry-nya kelihatan banget dari pakaiannya aja udah kompak banget. Tapi kita mau kasih lihat dulu, ternyata Teguh Tezi dan juga Tias sekarang sedang dekat karena ada sebuah project. Projectnya apa? Ini jawabannya. Ya. Maaf ya, ini kan mereka tuh dihadirkan karena mereka ada project bareng, Ya. Tezi dan juga Tias. Kenapa lu berdua yang dekat sama dia? Ya, kebetulan Kita kan suka main film bareng. Duduk pada tempatnya dong, jangan gitu. Karena kebetulan bukan karena aku tuh kerja bareng terus kan sama dia. Hitam-hitam ya, Pak. Iya, Cocok. memang kita memang udah. Emang kalian ada bertiga ada project film apa emang bertiga kalian? kita film beranak dalam kubur. Guys, Jadi kita tuh kebetulan memang di salah satu production house juga, sama ada musiknya juga house music juga. Kebetulan jadi kita bikin project film. kalian nggak lihat tuh pelortot tuh IP Pak IP. Coba. Karen lu geseran dong Kenapa biar sih dia gua nyaman sampingnya banget di Tezi. sini? Kenapa Lu geser dong. Liburan kan udah kemarin. Coba geser oke ya. Iya, kok kita nggak diajak sih yang ke Bali? Nanti kita ajak liburan ya. Tapi kalau buat Tias sama Lah kursinya dong, tambahin kursinya. Kursinya habis. Aden, Jang, itu tanamannya Pagi-pagi ambil bener-bener lah kursinya aja kurang. udah nggak apa-apa. Aden di situ aja, orang udah nggak ada pertanyaan lagi buat lu kok udah sudah. Udah habis pertanyaannya. Jangan dong, guys. Ya, tapi kalau Tezi dan juga Tias tuh melihat sosok masing-masing seperti apa sebagai partner sih? Kalau gue sih ngeliat dia partner yang baik, ngebantu lawan main, terus saling koreksi lah. Gitu. Sama Adin juga, dia mah kurang lu sendok. Kata siapa? Kata siapa? Saling koreksi emang lu guru sekolah. Kan gue guru di situ. Guru dong. Oke gitu Kalau ya, dari membantu Tias? ya. Gue melihat sosok Tezi itu dari pertama kali kenal, orang yang emang mau berusaha dalam satu pekerjaan. Gue suka banget sama orang yang ya kita gimana sih berdedikasi tinggi lah. Gitu kan di film kita itu kan nanti dia memang harus berinteraksi dengan anjing apa segala macam. Dia tuh ada bondingnya, ada latihannya, ketemu sama anjingnya dan sampai sekarang detik ini anjingnya nurut banget sama dia. Ada simulasi ada anjing. Nah, itu dia. Jangan ada kita ada Abis ini aja mungkin nanti kita lihat trailernya dulu biar bisa ada simulasi ya. Iya, ngapain? Gimana simulasinya? Ya. Loh, serba salah ya. Ceritanya. Kan katanya kita suruh duduk di sini, kita maksudnya nanya bagaimana simulasinya. Iya. Nanti Nanya sebagai simulasinya. host, bukan sebagai fans. Tapi ini ternyata mereka bertiga ini berkolaborasi dalam satu project film. Judul filmnya adalah Marley. Ada Tias, ada juga Tezi. Lu ikutan? Ikutan ya kan ini cerita tentang anjing. Jadi anjingnya siapa? Nanti kita akan lihat seperti apa tetap di Pagi Ambiar. Yeah. Begini.